kategori. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Kali ini saya akan coba membawakan alur cerita dari sebuah film yang sangat menegangkan sekali yang berjudul Ricky, The Story of Ricky. Film ini dirilis tahun 1992 dan disutradarai oleh Lam Ngai Kai dan juga dibintangi oleh aktor terkenal Louis Fan. Film ini memiliki rating 7,1 di IMDb dan saat itu merupakan film yang cukup laris. Oke, seperti apa keseruan dari film ini? Sebelumnya saya sarankan buat kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan juga komen. Dan ada beberapa adegan yang mungkin saya akan coba blur di film ini karena memang banyak sekali adegan-adegan yang mungkin akan membuat kalian juga bergidik ngeri ya. Oke, seperti apa kisahnya? Kita akan langsung ke inti ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan oleh sebuah bus yang memasuki sebuah lapas penjara yang terpencil. Dan bus ini membawa kawanan pria, dan ternyata mereka ini adalah tahanan baru dan salah satu diantaranya adalah Ricky. Dimana Ricky ini berumur 21 tahun dan dia dihukum karena telah melakukan pembunuhan dan juga penyerangan. Dan dia dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Ketika Ricky diperiksa menggunakan metal detektor, Ricky diberhentikan karena ada logam di tubuhnya. Tapi anehnya, saat diperiksa tak ada apa-apa di tubuhnya. Lalu dia pun diperiksa dengan menggunakan X-ray, dan ternyata setelah dicek ada 5 peluru yang bersarang di dadanya Ricky. Dan Ricky sengaja tidak dikeluarkan karena dia bilang itu untuk kenang-kenangan saja. Wow. Oh ya, just info, di penjara ini diketuai oleh kepala sipir yang kebetulan saat itu sedang tidak ada di sana. Lalu ada juga asisten kepala sipir. Dan penjara ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 sektor, yaitu sektor barat, timur, utara, dan juga selatan. Dimana di masing-masing sektor tersebut ada penguasa ataupun ketua gengnya. Untuk area ataupun sektor utara diketuai oleh Oscar, selatan oleh Dragon, barat oleh Logan, dan sektor timur dikuasai oleh Jordi. Lalu di penjara ini diceritakan juga bahwa yang lemah ini akan semakin tertindas seperti bapak-bapak satu ini, dimana dia dibully oleh napi yang lain yang bernama Samuel, dimana Samuel ini menghancurkan mainan yang sengaja dibuat oleh bapak-bapak tersebut untuk anaknya nanti setelah dia bebas. Karena sebentar lagi si bapak-bapak ini akan meninggalkan penjara tersebut. Tak sampai di situ, ternyata dia juga dilukai wajahnya karena terus melawan. Tapi tiba-tiba Ricky datang dan berhasil menjatuhkan Samuel hingga terluka pada bagian wajahnya. Ternyata asistennya Samuel yang gundul ini hendak menghajar Ricky, tapi tidak jadi karena dia takut melihat auranya Ricky yang sangat seram. Setelah itu, karena bapak-bapak itu ditambah masa tahanannya dan tak kunjung bebas, maka bapak-bapak tersebut pun depresi dan akhirnya dia gantung diri. Dan hal tersebut membuat Ricky sangat marah. Lalu Shin pun berpindah ke Samuel yang dendam dan menyuruh petugas lapas untuk menghabisi Ricky, yaitu dengan mengeluarkan tahanan yang berbadan besar yang bernama Zoro. Dan saat Ricky sedang mandi, dia didatangi oleh Zoro dan langsung menghajarnya hingga Ricky pun terpental jauh. Kemudian Ricky membalasnya hanya dengan 1 pukulan saja yang langsung menembus perut Zoro. Oh my god. Tak sampai di situ, Samuel juga tewas dihajar oleh Ricky karena dia ikut melawan. Dan saat Ricky dibawa oleh petugas lapas, dia didatangi oleh penguasa sektor utara yaitu Oscar. Bersama asistennya, dia mendatangi Ricky untuk meminta Ricky tunduk kepadanya karena Ricky ada di area utara. Ternyata
Ricky tidak menghiraukannya. Setelah itu Ricky berada dalam penjara dan membuat gempar sektor utara. Akhirnya asisten sipir ingin bertemu dengan Ricky di ruangannya. Di sana Ricky ditanya berbagai hal mengenai asal-usul Ricky, tapi Ricky pun diam, tidak menjawab sama sekali. Sampai akhirnya dia mengeluarkan foto yang tak lain itu adalah foto kekasihnya Ricky dan mengancam Ricky jika tetap diam dia akan menangkap kekasihnya dan bermain-main dengannya. Sontak hal tersebut membuat Ricky marah sampai dia menghancurkan meja asisten kepala sipir tersebut. Dan Ricky membuat para petugas ketakutan, lalu Ricky pun pergi sambil mengucapkan, "Jangan ikut campur dengan urusanku." Oke, singkat cerita malam pun tiba. Di sini diperlihatkan ternyata selain Ricky ahli bela diri, ternyata dia juga mahir memainkan seruling. Sambil meniup seruling tersebut, dia pun mengingat masa lalunya yang bahagia bersama kekasihnya. Sampai waktu itu petaka muncul di mana saat itu kekasihnya yang secara tidak sengaja memergoki kawanan pria yang sedang melakukan transaksi narkoba. Sampai akhirnya ketahuan dan hendak diperkosa. Karena melawan, kekasih Ricky ini pun berhasil kabur, namun naas dia terjatuh dari atas gedung hingga tewas seketika. Dan saat Ricky tahu dalam penyebab kematian kekasihnya, dia pun langsung mendatangi bos mafia narkoba tersebut dan langsung menyerangnya. Meski Ricky sempat ditembak berulang kali, namun tembakan tersebut membuat Ricky tidak jatuh. Sampai akhirnya dia memukul kepala bos narkoba tersebut hingga tewas seketika. Dan karena itulah Ricky di penjara. Singkat cerita, scene pun berpindah ke asisten kepala sipir yang menyuruh Oscar untuk menghabisi Ricky. Lalu Oscar melukai salah satu napi dan membawanya ke lapangan dengan tujuan untuk memancing Ricky. Dan benar saja Ricky pun muncul dan tak lama kemudian Oscar pun langsung menyerang Ricky. Awalnya Ricky hanya menghindar. Lalu berikutnya Ricky pun mulai membalas dan menghajar balik Oscar. Karena merasa kepepet, Oscar pun mulai mengeluarkan senjata dan berhasil melukai mata dan tangannya Ricky. Pertarungan Oscar dan Ricky membuat heboh seluruh sektor hingga membuat mereka penasaran dan menontonnya di balik jendela. Lanjut ke pertarungan, karena terdesak Ricky pun menemukan sumber air dan langsung menghancurkannya hingga air tersebut pun menyembur keluar. Dan seketika itu pun Ricky langsung membersihkan matanya dan menjahit urat tangannya sendiri. Oh my god. Kemudian Ricky pun berhasil mengalahkan Oscar dan menyelamatkan napi yang dipasung tersebut. Namun naas, dia sudah tidak bernyawa. Lalu tak lama muncul asisten kepala sipir yang langsung menawari Ricky menjadi penguasa sektor utara. Namun Ricky mengabaikannya. Karena Oscar sudah tewas, asisten Oscar yang bernama Shinji ini terlihat sedang sendirian bermain musik dengan selembar daun. Dan hal tersebut diketahui oleh Ricky yang langsung mengajarinya. Tapi Ricky kaget melihat lidahnya Shinji ini ternyata sudah terpotong. Akhirnya karena kasihan, Ricky pun memberikan serulingnya kepada Shinji dan dia pun sangat senang sekali. Karena akhirnya Shinji ini dia bisa bermain musik dan bersuara lagi. Saking senangnya, Shinji membalas dengan memberikan sebungkus tanaman opium. Ini sejenis ganja ya. Dan saat itu Ricky bertanya dapat dari mana opium ini. Lalu Shinji pun menunjuk ke arah sektor barat. Dan di saat bersamaan Logan pun mengintipnya dari kejauhan. Hingga akhirnya Shinji dipanggil oleh 3 penguasa untuk akan segera dihukum karena telah membocorkan rahasia ladang opiumnya kepada Ricky. Dan jika mau selamat, Shinji harus membunuh Ricky. Namun Ricky menolaknya hingga dia pun dibunuh oleh Logan. Sontak Ricky pun yang mengetahui hal tersebut sangat marah hingga dia nekat membakar ladang opium di sektor barat. Akan tetapi hal tersebut ternyata ketahuan oleh 3 penguasa sektor. Dan akhirnya Ricky pun dibawa oleh Jordi ke sebuah ruangan. Di sana Jordi hendak menghajar Ricky, namun tiba-tiba keluar lumpur dari ruangan tersebut.
Tapi untungnya Ricky bisa keluar dan juga menyelamatkan Jordi. Namun karena semen tersebut sudah mengering, membuat tubuh mereka tak bisa bergerak dan akhirnya ditangkap oleh petugas sipir. Keesokan harinya, kepala sipir pulang mengunjungi penjara, dan ini sebenarnya adalah kabar buruk buat asisten kepala sipir karena bisnis opiumnya telah habis terbakar. Alhasil, kepala sipir pun langsung menemui Ricky yang saat itu sedang berada di dalam tahanan dengan badan penuh semen yang mengering. Di sana Ricky pun juga terikat kepada rantai, dan seketika Ricky bisa bangkit dan berhasil melepaskan diri dari rantai tersebut dan langsung mencekik leher kepala sipir. Namun tiba-tiba Jordi muncul dan langsung menyerang Ricky. Tapi Ricky nampaknya tidak kesulitan melawan Jordi. Dia pun berhasil mengalahkannya. Tapi tak cukup sampai di situ. Ternyata sekarang Ricky terdesak karena atap baja yang ada di atas kepala Ricky tersebut hendak menggencetnya. Namun di luar dugaan, Jordi ternyata mencoba menolong Ricky sampai akhirnya Ricky pun lolos. Tapi dia pun ternyata langsung terperosok ke dalam jebakan. Singkat cerita, keesokan harinya semua tahanan dikumpulkan untuk mengubur Ricky hidup-hidup. Dan karena para tahanan tersebut takut ditembak, akhirnya mereka pun menurut untuk mengubur Ricky hidup-hidup. Sambil kepala sipir menjanjikan jika Ricky bisa bertahan selama 7 hari dia akan dibebaskan. Dan di setiap malam terdengar suara seruling yang menandakan bahwa Ricky masih hidup. Singkat cerita, 7 hari pun sudah berlalu. Kini saatnya untuk membongkar kuburannya Ricky. Dan ternyata benar saja Ricky masih hidup. Tapi kepala sipir mengingkari janjinya. Ternyata Ricky tetap ditahan dan disiksa. Lalu dia dimasukkan kembali ke dalam penjara. Selang beberapa hari, ketika asisten kepala sipir tersebut bersama si Gundul memeriksa Ricky, seketika Ricky pun langsung membunuh si Gundul dan menyandra asisten kepala sipir untuk menemui kepala sipir. Dan ketika bertemu, kepala sipir malah menembak asistennya tersebut. Karena ternyata dia menganggap asistennya sudah tidak berguna lagi. Dan di saat bersamaan muncullah Logan dan juga Dragon. Tapi mereka berdua kalah oleh Ricky, di mana Logan dipatahkan kaki dan juga tangannya. Sedangkan Dragon kabur, tapi upayanya diketahui oleh kepala sipir yang langsung menembaknya hingga meledak. Hingga akhirnya tersisa tinggal Ricky dan juga kepala sipir. Sebelum bertarung, anak kepala sipir diungsikan dulu oleh petugas. Lalu dimulailah pertarungan. Tapi ternyata kepala sipir ini bukan orang biasa, melainkan dia ini adalah kakak seperguruannya Ricky yang memiliki kekuatan super dengan mengubah bentuknya menjadi raksasa. Dan di awal pertarungan Ricky terlihat kewalahan, tapi karena kecerdikan Ricky, dia pun mulai menemukan kelemahan dari lawannya tersebut dengan cara mematahkan kaki kepala sipir lalu memasukkannya ke dalam penggilingan daging. Seketika kepala sipir tersebut pun tewas di tempat penggilingan daging tersebut. Kemudian Ricky membawa kepala sipir tersebut keluar penjara dan langsung menghajar tembok penjara hingga jebol. Lalu Ricky pun kabur diikuti oleh para tahanan lainnya. Dan kisah ini pun berakhir. Oke, bagaimana menurut kalian filmnya? Apakah seram dengan berbagai action yang sudah ditampilkan di film ini? Makanya ada beberapa film yang mungkin coba saya blur biar kalian juga bisa menikmatinya. Dan jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya pamit, bye.